Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam channel Islambul Aquatic. Nah, saat ini saya berada di sebuah farm ikan, tepatnya adalah ikan lele ya. Tapi bukan ikan lele yang besar. Di sini hanyalah ikan-ikan lele ukuran benih. Nah, kita lihat saja farmnya seperti apa ya. Nah, di sini sebenarnya hanya ada 4 kolam ya. Tapi ini kolam pertama ini sebenarnya bukan lele ini. Ini malah berisi ikan-ikan koi kecil dan manfish. Nah, yang berisi ikan lele yang 3 buah ini ya. Nah, kenapa di sini ada yang isinya ikan manfish? Sebenarnya ini hanya untuk tandon air. Jadi air nanti yang sudah dimasukkan ke sini baru disedot ke kolam berikutnya. Nah, kenapa? Karena ikan lele tidak bisa hidup di air yang baru dari sumur ya. Paling enggak harus didiamkan ya, sebisa mungkin 24 jam. Kalau enggak ya pokoknya sudah makan waktu jam, mungkin 2 jam 3 jam itu sudah bagus ya gitu. Nah, di sini inilah benih-benih lelenya ya. Nah, di sini dengan ukuran 3 kolam ini ada ukuran-ukuran yang berbeda-beda ya. Walaupun ini benihnya itu satu angkatan semua, tapi ukurannya berbeda-beda. Nah, dan perlu diketahui sifat dari benih lele ini adalah kanibal. Ya, induk lele yang besar sebenarnya juga iya ya gitu. Cuman pertumbuhan yang besar itu antar teman yang satu dengan yang lain tuh hampir bebarengan ya gitu. Mudah-mudahan di sini kelihatan ya. Ini tadi yang ukur ayak 2 itu saya masukkan di sini. Nah, kemudian selain 3 kolam yang besar ini ada kolam penampungan yang kecil. Jadi nanti untuk ukuran-ukuran tertentunya sedikit akan saya masukkan di kolam kecil itu ya gitu. Nah, kenapa kok harus diayak ya? Karena sifat kanibalisme tadi, yang besar seringkali memakan yang kecil. Nah, biar jelas kita lihat berbagai ukurannya ya. Nah, ini benih lele yang sudah saya angkat ya. Nah, tampak di sini ada yang ukuran-ukuran kecil. Ini mungkin sebagian ada yang ukur ayak 1, ayak 2 ya. Tapi ternyata ada temannya yang segini nih gitu. Nah, dan ini membahayakan kalau tidak dipisah. Dia akan memakan temannya ya. Ini juga ya besar sekali ya. Ini mungkin sudah ukur ayak berapa ya? Ayak 6, 7 atau berapa ya gitu. Nah, maka perlu kita pisah. Bahkan yang ukur segini juga ini ada perbedaan ya. Ini pun nanti perlu kita pisah sesuai dengan ayak ya. Tapi kita tidak manual diambil satu-satu ya, karena nanti tidak objektif. Jadi nanti caranya kita gunakan ayak. Seperti apa ayaknya? Mari kita lihat. Nah, ini beberapa jenis ayak ya gitu. Ayakan ini punya ukuran yang berbeda-beda. Nah, sekarang coba bandingkan ayak yang ini dengan ini. Mungkin kalau kita lihat sekilas hampir sama ya. Begitu juga yang ini dengan sebelahnya ini. Kelihatannya hampir sama nih. Yang ini dengan sebelahnya sini kita lihat hampir sama. Dan yang ini dengan sebelahnya sini hampir sama. Tapi begitu yang paling kiri ini saya bandingkan dengan yang di sini, nah kelihatan ukurannya akan jauh berbeda ya gitu. Nah, di sini ada nomor-nomornya ya gitu. Nah, yang warna ini nanti dulu. Yang warna ini disebut ayak 1. Ini ayak 2. Jadi ikan lele disebut ayak 1 kalau dimasukkan di sini dia tidak lolos. Tapi kalau dimasukkan di ayak 2 lolos ya. Nah, cara mengetahui ukurannya gimana? Di sini biasanya pembuat ayakan ini sudah ngasih tanda-tandanya ya gitu. Nah, ini ada sebuah lubang ini menunjukkan ayak 1. Nah, nanti yang lebih besar dia akan ada tandanya lubang 2 buah. Seperti apa nih? Ini ya. Nah, kalau ini berarti ayak 3. Nah, terus yang ini mana ya tandanya? Nah, ini berarti ayak 4 ya, ada 4 lubang. Di sini ayak 5 dan seterusnya ya gitu. Nah, nanti sampai yang lebih besar ada sampai ayak 20 juga ada ya. Nah, di bawah ayak 1 ini sebenarnya masih ada 3 jenis lain, cuman di sini saya hanya bawa 1 jenis. Ini yang disebut dengan nama ayak rete. Nanti di bawahnya ada ayak TT dan di bawahnya lagi ada ayak BB ya. Seperti itu. Tinggal kita sesuaikan ikannya kira-kira ukuran ayak berapa. Nah, cara ngayaknya gimana? Ya sebenarnya cukup gampang. Yang penting ikan kita masukkan di sini. Nanti yang penting sebagian direndam di air. Nanti
akan keluar. Apakah nanti kita rendam di kolam, ini kita kasih misalkan pelampung berupa botol plastik yang diikat juga boleh, atau kita ganjal aja bawahnya juga bisa ya gitu. Oke, sebenarnya kita ngayaknya itu setiap berapa periode ya. Untuk benih ya, ini sebaiknya seminggu sekali ya, sampai dengan ayak 5 itu pokoknya seminggu sekali. Tapi kalau sudah besar mungkin ya bisa 2 minggu, 3 minggu dan sebagainya ya gitu. Tapi ketika benih dari kecil sampai ayak 5 ini diharapkan seminggu sekali harus kita ayak. Nah, telat 2 hari saja, maka nanti akan muncul yang ukurannya jauh lebih besar. Kalau bahasa sini disebutnya jeleguran itu ya. Nah, dan itu berbahaya karena dia bisa memakan temannya dalam 1 hari bisa 10 ekor. Kalau sehari saja, kalau misalkan kita ada 100 saja jeleguran tadi yang cenderung besar tadi, sehari makan 10, berarti dalam sehari bisa habis 1000 ekor. Nah, maka sangat penting kita melakukan pengayaan ini dalam waktu seminggu sekali. Oke ya, demikian tadi konten saya tentang masalah benih ikan lele. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.